Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya akan menjelaskan tentang tips mendidik anak yang paling utama ya, karena kita wanita ya, karena saya wanita otomatis ini hal yang sangat penting ya buat saya dan buat teman-teman semua ya. Jadi mendidik anak adalah suatu hal yang kewajiban bagi seorang istri, seorang ibu ya, seorang wanita ya. Ya, ini hal yang sangat penting dan juga banyak sekali kadang kita lalaikan ya. Ya, harus sesegera mungkin kita bertaubat ya, untuk serius dalam mendidik anak agar kita tidak menyesal ya. Jangan sampai kita menyesal ya. Jadi anak dari kecil tidak dididik atau kurang dididik, akhirnya sudah gede agak susah ya untuk diperbaiki ya. Jadi harus dari kecil sudah benar-benar ditanamkan semua bentuk pengajaran Islam ya, dari akidah, dari akhlak ya. Ya, harus dari kecil sudah ditanamkan ya, jangan sampai terlambat gitu ya. Apalagi nanti kalau udah gede itu hubungannya dengan teman-temannya sudah mulai berpikir, sudah mulai ingin bebas ya anak ya. Jadi ini adalah tips mendidik anak yang paling utama ya, dari anak mulai umur 1 tahun atau 1,5 tahun sudah mulai mengikuti orang tuanya ya. Ya, satu adalah keteladanan dari orang tua ya. Teladan dalam segala hal ya. Jika didapati anak menyimpang ya, biasanya karena kekurang teladanan orang tua dalam hal yang menyimpang atau nakal tersebut ya. Saya pernah dapati suatu kasus ya, saya lihat kok anaknya ada penyimpangan, anaknya aktif sekali, anaknya agak sering mukul temannya, nakal gitu. Ternyata memang ibunya juga seperti itu ya. Dalam arti ibunya juga sangat aktif ya, sangat aktif gibah, sangat aktif kesana kemari yang kepada hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya, seperti gibah, seperti ngobrol sana sini ya, mengerjakan sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya. Akhirnya anak pun sama ya, imbasnya seperti itu ya, anaknya jadi aktif kesana kemari ya, nggak ada tujuan gitu kan ya, karena orang tuanya seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak merasa berdosa ya. Bahkan kalau anak nakal kadang yang disalahin anaknya, padahal bisa jadi kita sebagai orang tua yang kurang mendidik atau kurang memberi teladan yang baik ya. Banyak sekali kasus ya, ibu-ibu yang suka gibah gitu, akhirnya anaknya juga suka main ya, karena memang kegiatan yang dilihat oleh anak dari ibunya itu seperti itu gitu ya, kesana kemari hanya main ya, otomatis anaknya juga suka main gitu ya. Lalu nomor 2 yaitu lingkungan keluarga dan teman yang solihah ya. Ya, ini sangat penting sekali ya, sangat penting juga selain keteladanan ya. Jangan sampai kita menyesal ya kalau sampai salah memilihkan teman ya. Betapa banyak anak rusak karena teman yang buruk ya. Walau orang tua sudah sangat solih ya, tapi orang tua belum solih dalam hal memilihkan teman-teman yang baik untuk anaknya ya. Teman dan lingkungan yang baik juga sangat penting ya. Jadi ini 2 faktor yang sangat penting ya bagi
yang ingin sukses mendidik anak gitu ya. Jadi yang pertama teladan, ya ini utama, lalu yang kedua adalah lingkungan yang baik untuk anak ya, termasuk teman-temannya juga harus yang teman-teman yang sholih gitu ya. Ya, karena anak tergantung dari perhatian dan bimbingan arahan orang tua ya. Jangan sampai lengah dalam mengawasi anak ya. Jadi setelah kita pilihkan lingkungan dan teman-teman dia gitu kan. Nah, setelah itu juga kita harus awasi ya. Karena kita tidak tahu persis kan teman-temannya itu seperti apa ya. Jadi kita harus tetap mengawasi, harus ada pengawasan terus ya. Jangan sampai kita jor istilahnya atau bebas ya setelah memilihkan sepertinya temennya udah soleh ya udah, ya belum tentu ya, jadi kita kadang hanya melihat zahirnya saja tapi belum menelusuri dengan jelas ya teman-temannya ya. Jadi tetap harus diawasi ya. Ya, apalagi pergaulan zaman now ya, zaman sekarang yang makin buruk ya. Termasuk internet ya bagi yang di rumah atau sekolah umum ya. Ya harus lebih ekstra ya. Bahkan di lingkungan pondok sekalipun ya, di lingkungan pondok kadang teman-temannya juga di pondok kan nggak semuanya bagus ya. Ada juga anak yang aktif gitu kan, atau dibilang agak nakal gitu ya. Jadi ini perlu kesolihan orang tua ya kalau anak di pondok itu. Jadi jangan dikira kalau udah ditaruh di pondok tuh pasti oke-oke aja anaknya solih, anaknya selamat, anaknya sehat ya. Belum tentu ya, karena Allah itu maha mengazab ya, maha mengazab bagi orang tua yang hanya menitipkan anak ke pondok tapi tidak ada kesolehan dari orang tua sendiri ya. Karena anak itu akan dijaga ya oleh Allah selama orang tuanya juga menjaga batasan-batasan Allah ya. Jadi orang tua yang di rumah, yang nggak di pondok gitu kan, tetap harus bertakwa ya. Jangan dikira kalau udah ditaruh di pondok udah deh selamat gitu kan, belum tentu ya. Kadang bisa kecelakaan, bahkan banyak terjadi kasus ada pembunuhan di pondok ya, ada ya karena sebab kenakalan anak yang berbeda-beda tersebut gitu ya. Jadi kadang banyak kasus-kasus di pondok juga ya. Jadi caranya kalau sudah taruh anak di pondok, orang tua harus memberi teladan yang baik ketika anak pulang dari pondok. Juga orang tua harus selalu bertakwa, semakin bertakwa agar anak dijaga di pondok gitu ya. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu gitu kan ya, termasuk menjaga anak-anakmu ya. Jadi jangan dikira kalau udah di pondok udah nih santai orang tua, enggak ya. Orang tua harus justru malah biasanya akan, karena anak jauh gitu kan dari orang tua, otomatis akan kepikiran orang tua. Nah, agar tenang hati kita sebagai orang tua ya, maka harus menjaga batasan-batasan Allah ya. Jadi memang kita diciptakan untuk ibadah gitu ya. Jadi walaupun anak di pondok tetap kita harus bertakwa sebagai orang tua ya. Jadi tidak menjamin anak solih kalau di pondok itu ya, jika tidak ada keteladanan dari orang tua ya. Ini hal yang sangat penting ya, teladan, lingkungan, pengawasan ya. Teladan, lingkungan, pengawasan, ini 3 faktor yang sangat penting ya sebagai orang tua ya. Barakallahu fikum.